Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat, dan masyarakat Cibinong dan sekitarnya. Ketemu lagi bersama saya, Yudia. Hari ini saya akan mengulas atau bercerita tentang diri saya agar teman-teman yang belum kenal saya lebih dekat maupun masyarakat sekitar agar tahu siapa diri saya. Yang orang tahunya kan bandit, bang bandit, atau bandit. Tapi nama saya sebenarnya adalah Yudijar Lomban Hulu. Orang tua saya orang Manado, air mendidih, Sulawesi Utara. Ibu saya Jawa Barat, orang Tasikmalaya, Lipase. Jadi bapak saya menikahi ibu saya. Alhamdulillah bapak saya mualaf, jadi berpindah agama dari Katolik ke Islam. Dari pernikahan mereka berdua antara bapak saya dan ibu saya, alhamdulillah dikaruniai anak 3 orang, kakak saya nomor 2, dan adik saya. Cerita tentang masa kecil saya luar biasa, ya dibilang tragis, dibilang pedih ya pedih. Kalau diingat saya pun kadang ingat, terkadang saya juga menangis di masa kecil saya yang sangat benar-benar penderitaan dan duka. Oke, saya dilahirkan di Batu Jajar, tepatnya hari Rabu, tanggal 12 Juni 1969. Lalu bapak saya tugas di Batu Jajar, Cimahi, karena bapak saya itu adalah anggota atau TNI Angkatan Darat, di RPKAD. Kalau sekarang kan Pasus. Tahun 74 bapak saya pindah tugasnya ke Jakarta. Lalu rumah yang di Bandung semua dijual, pindahlah ke Jakarta. Lalu saya tinggal di ngontrak di Cikaret tahun 74 kalau salah. Saya ngontrak di Kampung Pos yang pokoknya kalau di Kampung Pos saya ingatnya dulu waktu kecil ada pohon gandaria. Saya tinggal di situ bersama ibu saya. Bapak saya tugas di Jakarta. Saya lalu sekolah di 74 75 saya sekolah di Al-Huda dari kelas 1 sampai kelas 2. Tahun 1976 ibu saya meninggal dunia karena penyakit, dikuburkan di TPU Cirimekar. Lalu saya diborong sama bapak saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya berpindah-pindah tempat tinggal, dari Mangga Besar ke Joglo, Kebon Jeruk, lalu ke Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Lalu saya sekolah di sana. Karena saya sekolah di Cibinong, saya sekolah di madrasah. Akhirnya saya mengulang kembali di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah dari situ tahun 1983 kakak saya meninggal karena penyakit tumor di kaki, gede banget. Setahun kakak saya menderita itu, lalu di usia yang ke-17 kakak saya meninggal dunia. Tahun 1984 bapak saya yang meninggal dunia karena diculik lalu dibunuh, lalu mayatnya dibuang ke Kerawang. Sehari kemudian
terbit di koran pos kota, ada langsung ya kita ambil. Itu bapak saya tahun 1984. Dari 1984 saya hijrah lagi ke Cibinong, tinggal di uas saya. Waktu itu berebut antara saya, adik saya. Bapak saya kan nikah lagi tuh pas ibu saya meninggal, dia punya anak lagi satu. Sehari sesudah penemuan mayat di Kerawang, saya langsung ke Jakarta ngambil saya semua barang-barang, karena di usia kelas 5 SD saya harus memilih antara harta atau rumah ya, karena saya anak kecil, saya pilih harta lah. Terus saya ambil, saya tinggal di Jakarta, di Cibinong. Setelah saya pindah, keluarga dari bapak saya sehari sesudah pindah, bapak saya nyari saya. Ya mungkin bapak saya uas saya nggak mau saya berpindah lagi agama ke Katolik, mungkin kalau itu mah. Tapi saya langsung dibawa, dihijrah, langsung saya disunatin di Cibinong. Itu masa lalu saya. Lalu saya tinggal sama orang tua, sama uas saya ya. Suka duka menjadi anak yang tak beribu dan tak berbapak, banyak nangis. Alhamdulillah dengan kepedihan yang saya terima, saya hanya punya keyakinan agar saya bisa menjadi orang yang berguna. Lalu saya beserta adik-adik saya, ayo kita belajar, jangan sampai menyusahkan orang yang kita tinggalin, jangan sampai mereka jadi beban kita. Belajar biar kita masuk negeri sekolahnya. Alhamdulillah di kelas 6 saya sekolah di SD Purata. Saya alhamdulillah saya jadi punya nilai bagus. Akhirnya saya masuk negeri. Tahun berikutnya adik saya juga lulus SD masuk negeri juga. Jadi tidak membebani yang saya tinggal, terutama uas saya yang anaknya juga banyak. Ya dengan begitu ya, namanya tinggal dengan orang lain kan berbeda dengan tinggal dengan orang tua. Kepedihan dan duka itu selalu ada. Sedih kalau diceritain. Kadang-kadang kalau di sekolah ada piknik, saya bingung minta duit sama siapa. Ya bingung minta duit sama siapa gua. Kalau ada acara ini bingung kita. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita mau renang, sekolah dulu ada renang gitu. Berenang, sedih saya. Bingung saya minta duit sama siapa. Karena waktu itu jajan saya cuma 200 perak. Ongkos 50 perak, bolak-balik 100. Bayangin aja 100 rupiah. Saya senang basket, saya memang pengen banget buat beli minum kan. Sedih dah, nggak usah diceritain itu. Dengan kepedihan itu, dengan kedukaan itu, saya berpikir gimana caranya saya menjadi punya jajan buat saya dan adik-adik saya. Mulailah saya punya ide-ide yang saya harus bisa. Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Waktu itu SMP kelas 2 ada pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 1. Saya mencalonkan diri di SMP itu dengan misi saya ingin SMP 1 Cibinong menjadi juara 1 Porseni se-Kabupaten Bogor dan Kotip Depok, karena tidak pernah juara Porseni. Setelah pemilihan ketua OSIS, saya menentang, tidak mau pemilihan OSIS itu dipilih oleh perwakilan kelas, yang per kelas itu 3. Saya nggak mau. Saya maunya kelas 1, kelas 2, kelas 3 milih semuanya. Alhamdulillah dengan perdebatan dengan pembina OSIS waktu itu Pak Dedi Karyadi, alhamdulillah Pak Dedi juga mengikuti ide-ide saya untuk pemilihan OSIS secara langsung, dan saya menang. Dengan kemenangan itu, janji saya adalah memenangkan
SMP 1 Negeri Cibinong menjadi juara Porseni sekabupaten dan Kotim Depok. Alhamdulillah juga keberkahan itu selalu ada di saya. Hanya saya SMP 1 juara, di situ juga saya andil dengan saya merebut 3 emas, lari 100 meter, 200 sama lompat jauh. Saya juara 1. Lalu saya mengambil piala itu di kantor Bupati Bogor di Jalan Panaraga dekat Jembatan Merah. Waktu itu bupatinya Pak Sudrajat masalah menang. Lalu dari pihak sekolah memberikan saya penghargaan. Saya diberi kompensasi adalah tidak bayaran SPP selama 1,5 tahun sampai kelas 3 lulus. Saya tidak bayaran tuh. Ya walaupun bayarannya cuma 6,5. Tapi alhamdulillah. Lulus sekolah SMP saya, cita-cita saya memang sebetulnya cita-cita saya itu murni dan amanah mungkin bagi diri saya. Saya ingin jadi guru olahraga. Waktu itu ada SGO, ada SPG. Saya daftar di SGO. Tes pertama saya gagal, bukan gagal, saya ada kekurangan. Tes keduanya saya juara, ranking kedua itu karena fisik. Karena saya atlet lari, saya juara di situ. Juara 2. Saya dikalahkan sama orang Kota Bogor. Tapi dengan pertimbangan apa-apa saya nggak tahu, karena saya waktu itu idealis banget gitu. Gue mampu masuk ini. Ternyata saya tidak lulus. Cuman di situ tolong panggil orang tua kamu. Saya kan nggak mau begitu. Orang tua dari mana? Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal. Saya nggak mau ngerepotin. Lalu saya kembali ke sekolah saya ketemu dengan almarhum Pak Jaya. Yud, kamu diterima di SGO? Enggak Pak, udah kamu ke daftar, kamu sono ke Jonggol, jam 2 tutup, karena Jonggol lagi butuh murid. Jam 11:30 saya berangkat ke Jonggol, saya charter ojek gitu, bodoh amat berapa lah, charter sampai Jonggol jam 2 kurang saya daftar dan diterima di Jonggol. Lalu di Jonggol saya sekolah di SMA Jonggol. Lalu ada lagi kejuaraan Porseni tingkat SMA sekabupaten Bogor dan Kotim Depok, dan saya juara lagi, larinya juara. Jonggol yang bilangnya sekolah paling jauh di hutan, tapi ya dengan adanya saya bisa menjuarai lari 100 meter dan 200 meter tingkat SMA. Tapi saya sekolahnya nggak inilah, karena terbentur, saya harus ngebiayain adik-adik saya. Hanya saya terjun lah ke dunia jalanan. Itu saya. Kenapa saya terjun ke dunia jalanan? Karena semakin gede biaya adik-adik saya itu semakin lumayan. Jadilah saya seorang calo. Oh iya, saya pernah juga jadi jualan kantong di Pasar Cibinong. Kantong bu. Ya walaupun jualnya gocap, atau diangkutin, saya pernah di pasar menjadi penjual kantong plastik hitam. Kalau dulu kantong plastik kan benar-benar orang beli. Kalau sekarang kan bisa minta, mau berdagang kalau memang dia mau beli. Dari itu saya berpikir gimana caranya saya bisa adik-adik saya jajan dengan ya tidak kekurangan lah. Jadilah saya calo 08. Ayo Bogor. Anyar. Ya kalau penuh dikasih 200 perak. Saya mulai di situ udah kelas 2 SMA saya mulai jadi calo. Karena jatah saya itu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam 3 jam saya pulang bawa duit receh. Saya pulang, saya kasih adik saya nih buat jajan besok, Dri ini buat jajan besok, Niki buat jajan besok. Jadi saya seorang kakak yang merangkap juga jadi seorang bapak, karena saya ngelihat adik-adik saya kalau sekolah nggak jajan. Kadang-kadang saya juga merasakan
Kalau nggak punya duit, waktu SMP saya jalan di Aja Nawawi. Aja Nawawi dulu sawah, duit habis sih kita jalan sampai ke asrama. Itu suka duka saya yang sangat, kalau saya ingat sedih lah, dimana saya harus ngebiayain saya sendiri, dan di saat itu juga saya harus ngebiayain adik-adik saya sampai dia sekolah, sampai semua. Kalau saya ada rezeki saya langsung ke SMA, saya bayaran full setahun, termasuk adik saya juga. Duka-dukanya ya perih gitu. Di saat saya lagi punya cita-cita yang mulia, saya gagal. Dibilang saya manusia gagal, ya enggak juga. Tapi ya itulah kehidupan saya. Kehidupan suka duka saya yang begitu tragis. Dari kelas 6 SD sampai saya nikah pun saya sangat mendambakan belayan dari orang tua saya, terutama bapak saya dan ibu saya. Saya seorang kakak, tapi merangkap juga seorang bapak untuk adik-adik saya. Begitu cerita tentang saya. Lalu di tahun 90 saya terjun ke politik, walaupun hanya simpatisan doang. Politik karena shock saya di politik PD Perjuangan. Dari simpatisan, dari Kordes, dari Kordes saya menjadi ranting, dari ranting saya masuk PAC, dari ranting saya masuk PAC, dari PAC saya wakil 7, wakil 1, lalu jadi ketua PAC. Di hati saya itu cuma hanya saya pengen mungkin keterbukaan ya, saya pengen ya kalau apa sih, nggak usah diumpetin lah, ngomong aja sama gua, suka kok gue dengan keterbukaan. Tapi kalau ditutupin gue paling nggak suka gitu. Makanya saya di partai saya, mungkin kalau orang bilang saya provokator, saya pendobrak. Kalau ada sesuatu yang diumpetin yang kita sebagai bawahan selalu dijolimin, ya saya berteriak. Sifat saya adalah satu, mendobrak kejoliman yang ada di depan mata saya. Itu jadi cerita-cerita masa lalu saya yang begitu tragis dan begitu memperhatikan suka dan duka. Hanya saya ingatkan kepada teman-teman, jangan jadikan kegagalan itu adalah jatuhnya dirimu. Tapi kalau Anda gagal, coba lagi. Allah pasti akan memberikan kesuksesan itu. Sukses itu cuma satu, kesetiaan, berjuang, dan bersabar. Kalau menurut teman-teman saya, kalau memang saya sombong, saya memang belagu atau gimana, tegur saya. Saya lebih suka ditegur. Daripada dicueki, daripada lu diem apa gimana. Tegur saya suka ditegur. Ya teman-teman ya, kalau memang ada kata-kata yang saya salah, yang memang perlu cerita lebih dalam lagi, hubungin saya aja, ngobrol kita baik-baik. Ingat, saya lebih peduli dengan teman-teman, karena hidup saya dari kecil sampai sekarang, hidup saya dari teman. Sahabat adalah saudara saya. Itu pedoman saya. Jadi apapun ada kendala di sahabat saya nomor satu untuk membantu. Terima kasih untuk mendengarkan cerita saya tentang masa lalu saya. Salam kepedulian. Merdeka.